Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini adalah: 1. Anak adalah selembar kertas putih dan kewajiban kita adalah mengisi lembaran tersebut. Yang kedua, guru harus selalu di depan memberikan contoh. Guru harus serba tahu, hanya satu-satunya sumber belajar, dan mentransfer ilmu pengetahuan tersebut kepada murid tanpa melibatkan peran mereka. Yang ketiga, pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih khusus pada aspek kognitif. Saya akan merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mencapai KKM. Yang keempat, saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik berada di dalam kelas, karena kelas menurut saya tempat yang memang sudah disiapkan untuk belajar, sehingga dalam belajar anak akan lebih konsentrasi. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang dan kepercayaan yang saya yakini dalam proses pembelajaran yang saya terapkan selama ini mulai terkikis. Saat ini saya sadar bahwa anak bukan selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh coretan-coretan. Namun coretan-coretannya masih kurang. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar baik dan buruk yang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi, kita hanya bisa mengubah atau membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Namun kita tidak akan bisa mengubah ataupun menghapus dasar yang sudah ia bawa sejak lahir. Kita hanya menebalkan saja atau menyamarkan saja. Dalam pembelajaran, guru harus bisa ing ngarsa sung tulodo, yaitu di depan memberikan contoh yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kemudian ing madya mangun karso, berarti di tengah-tengah murid kita bisa memberikan semangat. Tut uri handayani, di belakang memberikan dorongan motivasi dan arahan. Kita harus memberikan kebebasan kemerdekaan kepada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan konsep sendiri ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar disuapi oleh guru. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, yang dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan cinta belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukan aspek yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yaitu budi pekerti. Budi pekerti adalah rambu atau arahan yang kita berikan kepada anak sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak melulu harus selalu di kelas. Justru anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Pembelajaran yang akan saya terapkan agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: saya akan menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran, akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam merencanakan pembelajaran, sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam mengemukakan gagasannya.
sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasan-pembiasan baik sebelum memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar, karena bagaimanapun sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah 3 aspek pembentuk karakter budi pekerti seorang anak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.